Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ala yang akan melimpahkan rahmat hidayah serta taufik darinya. Kita kembali melanjutkan majelis kita di Masjid Nurul Huda ini setiap malam Ahad. Insyaallah semoga kajian ini bisa terus berlangsung. Kemarin istilah cukup lama ya, Imam ya, cukup lama. Kemudian salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Masyaallah muslimin, ya kadang-kadang begini mengganggu fokus. Ya, baik. Biar dulu nggak apa-apa, biar orangnya nggak masalah. Ya, di daerah lain itu nggak apa-apa di luar. Ya, nggak masalah. Baik, kita lanjutkan. Masyaallah muslimin, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'un." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgailah, kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Kemudian seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga? Maka dia mengatakan hilaqul dzikr, yaitu perkumpulan halaqah-halaqah zikir. Ya, zikir ini maknanya luas. Ya, termasuk menuntut ilmu seperti yang kita lakukan sekarang masuk dalam keumuman zikir. Ya. Oleh karena Allah SWT mensifati ulama dengan ahli zikir. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, tanyakan kepada ahli zikir, siapa ulama. Ya, maka ini masuk ke dalam keumuman yang berzikir kepada Allah SWT. Kemudian apa yang kita lakukan ini insyaallah ya, merupakan sebab datangnya rahmat, ya, datangnya ketenangan ya, dari Allah SWT. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Nabi SAW mengatakan, tidaklah kaum muslimin itu berkumpul ya, di dalam masjid, termasuk masjid Nurul Huda ini ya, kecuali nazalat alaihimus sakinah, Allah berikan kepada mereka ketenangan ya. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, diberikan rahmat, wa haffathumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, Allah memuji orang-orang yang menyebutkan dirinya di dalam menuntut ilmu agama ya, dalam berzikir. Masyaallah muslimin, pada kesempatan kali ini siapa yang baca iklan tadi di grup? Apa judulnya? Siapa yang ingat? Siapa yang? Apa nama? Tidak baca. Kalau sudah begini tidak baca. Padahal baca sebenarnya. Ada yang baca? Judulnya apa gitu? Ya. Jadi judul kita yaitu 3 simpanan harta yang paling utama. Ya. 3 simpanan harta yang paling utama. Ya.
ada sebuah kisah tentang suatu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-34. Allah SWT firman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Allah SWT mengatakan, berfirman, dan orang-orang yang menimbun, mengumpul harta, emas dan perak, masuk di dalamnya uang, masuk di dalamnya properti, harta yang berhubungan dengan dunia, dia kumpul, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan dia tidak tunaikan hak harta tersebut, di antaranya mengeluarkan zakat, dia tidak menginfakkan di jalan Allah, dia tidak membantu fakir miskin, tidak membantu saudaranya yang susah, dia pelit, dia kumpul hartanya. Fabashirhum bi'adzabin alim, kabarkan berita gembira kepadanya dengan azab yang pedih. Allah SWT. Para sahabat ketika mendengar firman Allah ini, mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, law alimna ayyal mali khairun fanattakhidhu. Kata sahabat kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, seandainya kami tahu apa itu yang kau maksud, harta yang paling baik itu, maka kami akan menyimpannya. Karena dalam ayat tadi disebutkan emas dan perak, kalau dikumpulkan akan mendapatkan adab. Maka saya bertanya, ya Rasulullah, seandainya kami tahu ada harta yang terbaik, maka kami akan simpan. Apa itu? Kata sahabat bertanya. Maka Nabi SAW mengatakan, afdhaluhu, yang paling utama, harta yang paling utama, kata Rasulullah SAW, yaitu lisanun dzakir, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah SWT, wa qalbun syakir, hati yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah SWT, wa zaujatun salihatun tu'inuhu ala ta'atillah, istri yang saleh yang menolongnya untuk taat kepada Allah. Lalu ayat lain dia mengatakan, liyattakhid ahadukum, hendaknya kalian mengambil, kata Rasulullah SAW, lisanan dzakiran, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah, wa qalban syakiran, hati yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah SWT, wa zaujatan mu'minatan tu'inuhu ala amril akhirah, kemudian istri yang beriman, yang soleha, yang senantiasa menolongnya untuk taat kepada Allah dalam perkara akhirat. Maka ini tiga, kata Rasulullah SAW, harta yang paling utama, lebih daripada emas dan perak, lebih daripada uang. Yang pertama apa tadi? Lisan dzakirun, lisan yang senantiasa berzikir. Kemudian apa lagi? Qalban syakir, hati yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Yang terakhir, zaujatan mu'minatan tu'inuhu ala amril akhirah, istri yang beriman, yang soleha, yang menolongnya untuk taat kepada Allah SWT. Subhanallah, ini termasuk jawami'ul kalim. Nabi SAW meringkas jawabannya, omongannya singkat tapi maknanya luas. Yang pertama, kata beliau, harta yang paling utama adalah lisan dan dzakir, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah SWT. Subhanallah. Terlalu banyak hadis-hadis yang membahas tentang keutamaan zikir kepada Allah. Di antara Nabi SAW mengumpamakan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit, kata Nabi SAW. Perumpamaan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, kemudian orang yang tidak berzikir kepada Allah,
itu seperti orang hidup dan orang mati. Subhanallah. Maka kita disunahkan zikir pagi petang, disunahkan untuk terus berzikir. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inna syara'al Islam qad kathurat alayya." Ya Rasulullah, syariat Islam ini sudah banyak atasku. Ajari aku satu, ya, yang bisa aku pegang kuat, kata sahabat. Maka dia mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu itu senantiasa berzikir kepada Allah. Zikir. Zikir banyak, ya. Silakan. Kemudian masyaallah muslimin, Nabi SAW melanjutkan dengan qalban syakiran. Harta yang pertama tadi lisan dzakir, ya, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati yang senantiasa bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Seluruh nikmat yang kita rasakan ini semuanya dari Allah. Apapun nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan mampu untuk itu, ya, tidak akan mampu. Bahkan apabila seorang mencoba menuliskan, ya, musibah-musibah yang dia alami, kesulitan-kesulitan yang dia alami, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka nikmat Allah itu akan jauh lebih banyak daripada masalah-masalah yang dihadapi. Qalban syakiran, senantiasa bersyukur. Allah SWT mengabarkan tentang sifat para nabi. Di antaranya Nabi Nuh alaihissalam. Kalau Allah Ta'ala, innahu kana 'abdan syakura. Nabi Nuh itu seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Begitupun Nabi kita alaihissalam, Rasulullah SAW, senantiasa bersyukur kepada Allah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan, salat Nabi alaihissalam, Nabi SAW pernah salat beliau hatta tatawarrama qadamah, sampai kakinya bengkak. Nabi SAW salat sampai kakinya bengkak. Saya tidak tahu antum pernah rasa tidak berdiri. Saya rasa yang apa pernah rasa. Saya dulu pernah ikut jambore lari maraton, jambore di Gunung Kelimutu. Itu lari jauh, itu sakit sekali kaki, tapi tidak bengkak, ya, tidak bengkak. Tapi lihat apa yang diajarkan oleh, yang disebutkan oleh Aisyah. Ya, Nabi SAW itu sholat sampai bengkak kakinya. Antum bisa bayangkan lamanya Nabi SAW itu berdiri. Ya. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, lima tasna'u hadha, buat apa engkau melakukan ini? Alaysa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar? Buat apa engkau sholat seperti ini sampai bengkak kaki, ya Rasulullah? Bukankah dosamu yang telah lalu dan akan datang sudah diampuni? Lihat jawaban Nabi SAW kepada Aisyah. Ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura? Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Nabi SAW sudah diampuni dosanya, maka jadi dia orang yang bersyukur, ya, atas nikmat tadi. Begitupun kita, jamaah muslimin, ya. Alhamdulillah, antum lihat ada berapa banyak orang yang di luar masjid yang mungkin tidak sholat maghrib, yang mungkin tidak hadir di majelis ini. Antum diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ini. Antum diberikan kesempatan untuk kenal dengan orang-orang baik. Ini nikmat yang sangat besar, ya, nikmat yang besar. Maka kita lebih layak untuk bersyukur, ya. Syukur semua nikmat, ya. Nikmat kesehatan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya, seorang muslim itu tidak ada alasan untuk tidak bersyukur.
Ajaban li amril mu'min, kata Nabi SAW. Sungguh ajaib keadaan seorang mukmin. Sungguh aneh keadaan seorang mukmin, kata Nabi SAW. In asabathu sarra syakara fakana khairul lahu. Kalau dia dapat nikmat, ya, dia bersyukur. Itu orang mukmin. Dapat rezeki bersyukur. Dan rezeki itu tidak melulu tentang uang. Ya. Antum hari ini masih diberikan kesehatan. Coba antum sekali-sekali main ke Lili Morib. Antum lihat orang-orang yang sakit. Antum akan sadar, subhanallah, sehat ini nikmat yang besar yang Allah berikan. Sekali-sekali antum jalan-jalan ke kuburan, antum lihat orang-orang yang sudah terbaring, sisa tulang belulang, antum masih diberikan nafas. Itu nikmat yang sangat besar. Ajaban li amril mu'min, kata Nabi SAW. Sungguh aneh, sungguh ajaib keadaan seorang mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairul lahu. Kalau dia dapat nikmat, dapat rezeki, dia bersyukur. Apapun bentuk nikmat tersebut, fakana khairul lahu, maka itu baik baginya, dituliskan pahala baginya. Ya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lahu. Kalau dia dapat musibah, ya, sakit, dia ditimpa musibah sakit, misalnya kecelakaan, ya, anaknya sakit, anaknya wafat, ya, atau istrinya wafat, ya, atau yang jualan mungkin sepi jualannya, sementara ada hutang yang harus ditutupi. Lalu dia bersabar, kata Rasulullah SAW, fakana khairul lahu, maka itu baik baginya, ditulis pahala baginya. Maka keadaan seorang mukmin tidak ada sesuatu yang merugikan baginya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, kata Nabi SAW. Dan keadaan ini tidak terdapat kecuali hanya kepada orang-orang yang beriman. Kalau dapat musibah, dia bersabar, dapat pahala. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, dapat pahala. Subhanallah. Sungguh beruntung keadaan orang-orang beriman. Ya, oleh karenanya kita dituntut untuk senantiasa bersyukur. Ya, termasuk syukur kepada teman-teman kita. Ya, bersyukur kepada sahabat-sahabat kita. Ada yang kasih, kita balas. Ya. Nabi SAW mengatakan, ya, man shana'a ilaikum ma'rufan fakafiruhu. Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, balaslah kebaikan tersebut. Ya, mana Bang Hilmi? Bang Hilmi datang. Ya, contohnya Bang Muhlis kasih hadiah ke Abu Salamah. Abu Salamah yang pertama harus dilakukan, dia balas. Fakafi'uhu, kata Nabi SAW. Dia balas dulu. Ya. Fa in lam tajidu, kalau tidak mampu, ya, fad'ulah, baru jazakallahu khairan. Baru doakan, ya, itu kaidahnya. Ya. Sebenarnya seperti itu. Antum dapat, kalau antum punya sesuatu, kasih juga. Dia dapat pahala sedekah, antum juga dapat. Dia dapat pahala hadiah, antum juga dapat pahala. Ya. Kalau tidak mampu, tidak ada sesuatu yang mau kita kasih, baru, ya, jazakallahu khairan. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, man shana'a ilaihi ma'rufan faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagh fi thana. Barang siapa yang berbuat baik kepada seseorang, lalu orang tersebut ucapkan jazakumullahu khairan, jazakallahu khairan, faqad ablagh fi thana. Sungguh dia telah berterima kasih dengan sesuatu yang cukup. Ya. Dia sudah membalas dengan sesuatu yang baik. Dia doakan saudaranya. Subhanallah, saya cerita sedikit. Saya punya pengalaman yang menurut saya sangat berharga. Ketika saya awal-awal datang belajar di Yaman, di Darul Hadis itu. Jadi di Darul Hadis itu kita makannya satu nampan itu 10 orang. Satu nampan besar itu 10 orang makan. Yang kayak seperti kita makan untuk yang berbelanja di sana. Cuma kita 4 orang. Kalau ini 10 orang. 10 orang. Ya. Itu nasi tok, kamu tahu nasi, ditaruh nasi, terus tomat itu digiling tomat, campur air, campur garam, disiram di nasi.
lama saya masuk. Itu sampai saya minta pulang. Karena sudah kaget gitu. Kultur shock. Ya, kaget. Makanya kayak gini. Subhanallah, yang bikin saya heran waktu itu, saya lihat anak-anak Yaman itu yang duduk satu halak kosong saya makan itu, anak-anak Afrika, gembiranya luar biasa, senang hati itu. Tunggu nasi datang, gembira mereka. Padahal nasinya cuma disiram tomat yang sudah dihancurin, campur garam. Waktu itu kurmanya tidak ada, kurmanya mungkin baru lagi. Ya, gembira mereka. Saya waktu itu merasa aneh. Ini orang-orang kok gembira ini. Ini cuma nasi dengan tomat yang digiling. Ya, tidak ada enaknya sama sekali. Kok bisa mereka itu bersyukur gitu? Itu terus bertanya di hati saya. Saya lihat orang itu makan dengan gembira. Ya Allah. Itu baru saya sadar bahwa saya ini masih jauh dari orang yang bersyukur. Ya, Abu Salamah di rumah makan enak. Ya, sebentar lagi makannya lebih enak. Bersyukur, ya. Banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa merasakan nikmatnya makanan. Tapi terus bersyukur. Ini menunjukkan bahwa pentingnya kita untuk senantiasa bersyukur di mata Allah SWT. Ya. Jangan kita jadi orang yang tamak. Ya. Ini nasihat buat diri pribadi dan semua. Ya, boleh kita cari uang, boleh cari uang, bukan tidak dilarang. Tapi jangan sampai kegiatan antum cari uang itu melalaikan antum dari bersyukur. Apa bukti syukur? Bukti syukur adalah salah satunya dengan taat kepada Allah SWT. Ya, sholat jamaah tetap hadir tepat waktu. Ya, halaqah kajian tetap hadir. Jangan sampai kesibukan kita mencari uang, ya, melalaikan kita dari perkara akhirat. Alhamdulillah min dzalik. Ya, jangan sampai. Harus kita luangkan waktu. Sebenarnya bahasanya bukan luangkan waktu. Harus ada memang waktu itu buat kajian. Ya. Nanti kita bikin tambah lagi kajian. Kita mau lihat. Siapa? Ya, artinya harus ada waktu yang diberikan untuk perkara akhirat. Ya. Jangan sampai kita seperti Hakim bin Hizam. Ya, Hakim bin Hizam sahabat Nabi SAW. Dia menceritakan tentang kejadiannya bersama Nabi. Ya. Saat Rasulullah SAW fa'atan, Hakim ini minta kepada Nabi, Nabi kasih. Thumma sa'altuhu fa'atan, aku minta lagi kepada Nabi, kata Hakim, dikasih lagi. Ya. Thumma sa'altuhu fa'atan, minta lagi dikasih. Kira-kira Abu Salamah bisa tidak sebenarnya? Minta kasih. Ya, apa lagi minta kacamata? Kan tadi bagi kasih kacamata. Datang lagi sebentar. Kasih lagi kacamata kurang. Dikasih lagi. Besok datang lagi. Kasih lagi kacamata. Kira-kira apa Abu Salamah bilang? Sudah kasih hati minta jantung. Tapi Nabi SAW dikasih terus. Ya. Lalu lihat apa kata Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya. Ya Hakim, kata Nabi SAW. Wahai Hakim, inna hadzal mal, sesungguhnya harta ini khadiratul khulwah, ya, hijau manis. Ya, hijau itu nikmat dipandang mata. Nikmat. Antum coba nanti ke Bukit Wairinding, ya, Bukit Tanau yang hijau-hijau bukit. Itu orang dari luar-luar pulau datang ke sini cuma mau lihat bukit itu yang hijau. Itu menunjukkan bahwa ya sesuatu yang hijau itu padi, hutan, bukit itu nikmat dirasa oleh mata. Ya. Khulwah, manis. Ya, sesuatu yang manis itu nikmat di lidah. Ya. Sesuatu yang manis nikmat di lidah. Orang kalau sudah kena diabetes tidak boleh minum manis, kurang enak juga. Ya, mau minum sirup, aduh diabetes. Mau nikmat manis. Khadiratul khulwah. Faman akhadahu bisaqawati nafsihi, barang siapa yang mengambil harta ini, kata Nabi SAW, entah itu dia meminta, entah itu dia bekerja keras mencari, mengumpulkan, ya, tapi cukup untuk keperluannya, ya, saqawati nafsihi, buat anak-anak sekolah, tidak apa-apa lebih sedikit lebih, ya, ya. Buri kalau ya, Allah berkahi harta tersebut. Orang yang cari harta sesuai dengan kebutuhannya, maka Allah berkahi. Ya.
tidak tamak. Ya. Wa man akhadahu bi israfi nafsi. Tapi kalau dia minta kepada orang atau ambil atau cari sesuatunya, ya, ambil maksudnya bukan ambil punya orang ya. Dia cari, dia kerja sampai lupa dengan ya, atau mungkin sholatnya keteteran, kajiannya ditinggalkan dan sebagainya. Ya. Lam yubarak fi, tidak diberkahi oleh Allah SWT. Kalladzi ya'kulu wa lam yashba. Seperti orang yang makan tidak kenyang-kenyang, kata Rasulullah SAW. Itu dunia, itu cari ya. Tapi tidak apa-apa. Mungkin ada yang anaknya banyak. Ya nanti anak-anak saya ini bakal saya masukkan ke Al-Furqan misalnya, ke Abu Hurairah, ke Al-Irsyad, pengarang misalnya. Ya butuh dana yang besar sehingga dia kerja untuk mengumpulkan. Insya Allah tidak masalah. Ya. Tapi jangan sampai lalai dari ya, kewajiban akhirat, ya, menuntut ilmu. Ya. Kemudian sholatnya tidak keteteran, maka tidak masalah. Ya. Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita hakikat dunia. Ya. Yang sebaliknya sudah mengatakan, mali wali dunia, apa urusanku, apa peduliku dengan dunia. Ya. Ma ana fi dunya illa qarakibin istadalla tahta syajarah thumma raha wa tarakahu. Ya. Nabi SAW mengatakan, apa peduliku, apa urusanku dengan dunia. Ya. Tidaklah aku di dunia ini seperti seorang pengembara. Ya. Antum mungkin berjalan jauh, tiba-tiba ada pohon rindang lagi terik panas, antum singgah di pohon tersebut. Tapi tujuan antum bukan di pohon tersebut, masih jauh. Mungkin antum tinggal di pohon itu sampai berbulan-bulan, mungkin paling lama 1 hari. Sudah kuat lagi ditinggal, berteduh sebentar. Seperti itu dunia. Hari-hari yang kita lewati, hakikatnya itu seperti pulsa yang sudah kita keluarkan. Itu kalau beli pulsa dipakai pakai data itu sebulan. Maka ada waktu di mana pakai data itu akan habis. Seperti itu hakikat umur kita. Ya, berkurang. Imam Hasan al-Basri mengatakan, ya ibn Adam, innama anta ayyam. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau itu hanyalah kumpulan hari. Idza dhahaba yawmun, kalau satu hari sudah hilang darimu, dhahaba ba'duhu. Maka hakikatnya sebagian darimu sudah pergi juga. Subhanallah. Maka manfaatkan waktu yang tersisa. Apalagi usia memang sudah 40 ke atas. Jangan. Itu aku harus hati-hati. Saya juga sedikit lagi, ya, mencapai 40. Kalau sudah 40 ke atas harus serius dalam masalah ibadah. Bahkan dikatakan penduduk Madinah, para ulama menjelaskan penduduk Madinah ketika itu dan para sahabat tabi'in, ya, atba' tabi'in, mereka itu kerja sungguh-sungguhnya sebelum 40. Setelah 40 fokus ibadah. Kerja tapi sekedarnya. Lebih ya fokus kepada ibadah. Karena sudah rawan. Ya. Kena penyakit ini, kena penyakit itu. Tiba-tiba game over. Ya. Game over. Alhamdulillah. Maka kakak diketawa. Kakak ini umur berapa kakak ini? 28. Oh iya, sedikit ya, 2 tahun ya kakak. Ya, tapi harus siap-siap. Ya, kalau sudah 40 kan langsung beda. Ya. Tapi bukan berarti yang cuma 40, yang 20-an juga. Ya. Hati-hati. Manfaatkan waktu yang tersisa. Jangan sampai kita magrur, tertipu, ya, terlena. Ya, apalagi hal yang paling menipu saat sekarang ini saya lihat ini, saya rasa sendiri ya, handphone. Subhanallah, apalagi antum kalau buka Facebook, YouTube, ya, itu benar-benar memakan waktu. Terkadang anak itu kalau baca kitab 1 jam itu sudah rasa lama, sudah kayak apa. Tapi kalau YouTube di tempat tidur dari jam 9 sampai jam 12 kayak belum lama, masih pengen. Itu HP itu untuk ya. Maka saya menasihati diri pribadi dan seluruh jamaah, kalau bisa itu bikin jadwal pegang HP.
Kalau antum tidak tergoda atau tidak terfitnah dengan HP, itu luar biasa, lebih bagus. Ya, tinggal karena ada saja fitnahnya. Ya. Meskipun antum lagi dengar ceramah, tiba-tiba masuk notifikasi, ya, Ronaldo, ya, Al-Nassr 2-0, yang fans Ronaldo langsung buka lama. Nanti dia terus habis waktu. Subhanallah. Ya. Maka ini harus kita waktu. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, harta yang paling berharga yang ketiga, ya, zaujatan salihah, mu'minatan. Ya. Zaujatan mu'minatan. Tu'inuhu ala amril akhirah. Istri yang beriman, yang solehah, yang membantu dia di dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Subhanallah. Semoga saya doakan istri-istri kita akan menjadi orang yang soleh. Kalau belum sekarang, insya Allah besok. Insya Allah besok. Kita doa, kita mohon kepada Allah SWT. Karena tidak ada alasan seorang mukmin membenci istrinya. Ya, tidak ada alasan. Nabi SAW mengatakan, la yafraq mu'min mu'minah. Tidak boleh seorang itu membenci istrinya. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada akhlak yang antum tidak suka dari istri antum, pasti ada yang antum suka. Lihat ya yang lain. Ya. Istri antum apa? Tidak bisa masak. Tapi kalau bersihin rumah, subhanallah, ya, laba-laba semua di belakang dibersihin. Ya. Bersih semua rumah, kamar itu bersih. Antum senang tidak dengan kebersihan? Senang. Walaupun mungkin dia masaknya tidak enak. Ya. Ada istri kebalikannya, malas bersih-bersih, tapi masakannya kayak masakan Abu Salamah. Mantap, enak sekali. Ya, antum lihat kelebihannya. Ya, banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita cinta kepada istri. Ya. Istri antum mungkin kurang cantik, tapi taatnya luar biasa. Antum suruh langsung, ya, langsung mau. Subhanallah. Maka ini luar biasa. Ya, nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang Allah berikan. Bagaimana seorang istri itu dikatakan sebagai wanita yang menolong suaminya di dalam taat kepada Allah? Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, rahimallahu imra'an, Allah merahmati seseorang ya, qama minal lail, dia bangun malam, tsumma shalla, lalu dia salat, ya, fa'aiqara zaujatahu, dia bangunkan istrinya. Fa'in abad, kalau istrinya tidak mau, nafkha fi wajhiha al-ma, dia percikan air ke muka istrinya. Tapi saya nasihatkan, sebelum antum praktekkan hadis ini, antum harus sampaikan terlebih dahulu hadis ini kepada istri antum. Ya, saya khawatirnya Akmal misalnya, ya, dia mau praktekkan hadis ini, tiba-tiba semangat, habis pulang kajian, malam sholat malam, ya, bangun ke istrinya jam 3. Tidak pernah sholat malam, tiba-tiba mau praktek, ambil air siram, wah iya ribut hebat. Ya. Maka di dalam mengamalkan sunnah harus dengan sunnah. Ya, di antara bentuk pengamalan sunnah, ilmu itu lebih dahulu. Ajarkan istri, wahai istri, ini hadis Nabi. Kalau kamu tidak bangun, saya siram air. Percik begini, bukan ya disiram. Ya. Nah, jadi istri sudah tahu. Nah nanti malam Akmal pas bangun sholat membungkul istrinya, dia percik, mau marah Nabi ya, musuh. Ya. Rahimallahu imra'atan. Ya. Rasulullah SAW mengatakan juga Allah merahmati seorang istri. Qamat minal lail. Dia bangun malam, fasallat, lalu dia sholat. Ya. Fa'aiqadha. Ya. Zaujaha, dia bangunkan suaminya. Fa'in aba, kalau suami tidak mau, nadahat fi wajhi alma, dia percikan air di muka suaminya. Ini contoh istri yang dimaksud, yang menolong ya suami untuk taat kepada Allah. Dan tidak terbatas seperti ini. Ya, misalnya antum punya istri, setiap waktu sholat sudah abang, biar saya jaga toko. Ya, abang pergi sholat. Setiap ada kajian, biar saya jaga toko. Pergi kajian, itu termasuk di dalamnya, ya, menolong suaminya untuk taat kepada Allah, ikut
kajian, ya, terus saling menguatkan. Ya, ketika suaminya futur diingatkan, ketika istrinya futur suami mengingatkan, saling mengingatkan antara suami dan istri. Nah, istri seperti ini yang dimaksud yang saling ya membantu suaminya dalam taatan kepada Allah SWT. Ya, masyarakat muslimin, saya kira ini 3 pesan dari Nabi SAW yang merupakan harta yang paling berharga, yang kalau kita sudah memilikinya kita jaga, kalau kita belum punya kita cari. Ya, yang istrinya 1 belum jadi apa, belum dapatkan zaujatan salihatan mu'minatan, cari lagi, cari yang mukminah. Tidak apa-apa. Ya. Yang penting belajar dulu kepada Abu Salamah supaya aman sentosa keluarga. Ya. Saya kira sedikit, siapa yang ingin bertanya silakan.